Dia kan pindah-pindah gitu. Iya. Yang diperlihatkan di trailer tuh menarik, tapi yang diperlihatkan di film tuh lebih menarik lagi. Bangsanya Park Seo Joon gitu. iya. Itu lucu banget. Lucu Banget bangsanya, unik banget gitu ya. Ini kan Bengal itu kan memang Ya. teknologinya Kree juga ya. Terus Carol juga kekuatannya dari teknologinya Kree. Apakah mereka ini adalah gadis-gadis Kree Tech? Iya. Ya, selamat datang lagi di Habis Nonton Film YouTube channel bersama gue Ray, dan di sebelah kiri saya sudah ada Mustafa. dan di sebelah kanan saya ada Upi. Upi ya. Ini pertama kalinya kita bertiga ya, karena kita habis nonton film The Marvel. Higher Fus. Apa? Higher, farther. Higher, further, faster. Further, Ya. faster. Sebenarnya ada satu lagi sih, Together gitu ya. Gitu, tapi nggak disebut Jangan. ya. Iya. Sebelum kita bahas Higher, lebih lanjut filmnya kayak gimana, kita coba ceritain dulu sinopsisnya tuh kayak gimana. Jangan Pi? spoiler ya, jangan spoiler. Iya, Gimana sinopsisnya tuh sinopsisnya? ya seperti yang ada di trailer ya. Enggak. Jadi tiba-tiba antara Kamala, Carol dan Monica itu kekuatannya saling entangle, Ya. saling berkaitan gitu Ya. dan bertukar-tukar Kusut. posisi gitu. Nah, Kusut. apa masalahnya? Nah, itulah ternyata ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh musuhnya di film ini gitu. Dan mereka bertiga menjadi sebuah tim sih untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, betul. Ya secara singkat kayak gitu ya. Jadi ceritanya pada dasarnya adalah Aku tiga sama karakter utama kita yang udah sepertimu. tiga karakter utama kita yang udah diceritakan dari jauh-jauh hari. Ada dari series Miss Marvel, terus WandaVision, Ya. sama film-filmnya Iya, yang Captain Marvel gitu ya. berhubungan tuh berarti Captain Marvel, Miss Marvel, WandaVision, terus entah Secret Invasion ada Secret hubungannya. Invasion ternyata di sini ada hubungannya. Gua merasa 50% lah. Ada Oke. hubungannya tentang salah satu bangsa gitu. Cuman nanti lah ya kita omongin lah ya. Oke, nah Ya, sebelum kita bahas bagusnya apa, for konteks, gue belum nonton Secret Invasion. Ray udah nonton? Udah. Upi udah. Apa yang ketinggalan? Gua nonton semua gua. Oke, Gua nonton. Upi Gua nonton. semuanya. Oke, jadi gue belum nonton dan gue masih fine aja pas nonton. Enggak, karena gue nggak nonton Secret Invasion. Iya. Oh, Gue masih ngerti, masih nggak terlalu jauh gitu ya ceritanya kayak gimana. ya. Jadi buat kalian yang belum nonton Secret Invasion kayaknya masih aman. Sepertinya. Tapi ada penambahan emosi, penebalan Oke. emosi sih Nanti untuk kita suatu bahas. bangsanya itu Ya, ya. nanti kita bahas. Tapi wajib WandaVision nggak? Wajib ya? WandaVision wajib. Wajib. Karena Cuman di- dijelasin sih di filmnya kenapa dia. Tipis banget menurut gue. Cuman ya itu dia kan kenapa dia masuk ke dalam. Ya kalau nonton WandaVision kan Monica Rambeau mendapatkan kekuatannya setelah melewati hex-nya si Ya. Wanda kan. Tapi kita jadi ngerti paling kan? itu aja gitu. Paling dijelasin cuman kayaknya ya wajib sih nonton WandaVision Oke. soalnya bagus. Apa yang wajib ditonton? Menurut gue WandaVision wajib. WandaVision, Miss Marvel, Miss Marvel juga wajib. Miss Marvel ya wajib Captain banget. Marvel. Captain Ya, Marvel ya, Captain wajib. Marvel. Sisanya termasuk Loki yang baru nggak wajib. Iya. Benar. Jadi itu yang kalau mau nonton, kalian mau nonton Miss Marvel, The Marvels ini yang wajib tadi itu. Sisanya boleh di skip lah untuk ngerti. Iya. benar. Dengan anggapan kalian nonton semua Marvel sebelumnya ya, MCU Iya, sebelumnya, film-filmnya gitu. Sisanya sih aman. Apa yang menarik menurut lu, Pi? Dan Ray, dan gue juga nanti. Gue duluan ya biar nggak ambil. Iya. Gak apa-apa. Apa yang menarik dari film ini? Gue sih stok banyak yang Iya, bagus-bagus iya. dari film ini. Yang Gua suka paling kok. menarik Kamala Karakter Miss Kamala Marvel di dan film ini lain-lain. ya, Iya, The jadi Marvels ya. buat teman-teman yang suka sama seriesnya Miss Marvel, kan Miss Marvel juga punya treatment dari segi visual dan lain-lain, editing dan lain-lainnya itu cukup spesial lah dibandingin series-series atau film Marvel lainnya. Nah di sini ada lah elemen itu dibawa gitu ke dalam film ini. Dan yang kita tahu kan memang si Kamala ini kan memang remaja yang sangat lucu ya, lucunya jenaka, bukan lucu cute. Jadi dia yang menjadi titik berat untuk hiburannya. Sebenarnya dia bawa beban hiburannya tuh bagus lah. Kalau nggak ada dia bisa dibilang kayaknya bakal garing deh nih filmnya itu kalau nggak ada dia. Itu Kamalanya gue juga ngefans sama dia soalnya bagus. Oke. Kalau Ray? Iya. Coba Ray, Gua lebih ke arah ini sih. Bilangnya koreografi ketika mereka bertiga ini kekuatannya saling
terikat gitu ya. Wah anjir Jadi dia pindah-pindah enggak ya. dia kan pindah-pindah gitu. Iya. Yang diperlihatkan di trailer tuh menarik, tapi yang diperlihatkan di film tuh lebih menarik lagi. Benar. Jadi kayak ada kejutannya gitu. Jadi nggak cuman pas lagi berantem dan lain sebagainya, tapi setiap pergerakan tuh ada gitu. Iya. Ada momen menyenangkannya. Nah, yang menarik lagi, kalau kalian perhatiin nanti pas nonton film ya, dari awal sampai akhir tuh mereka tuh yang awalnya nggak bisa kerja sama, latihan lama-lama gitu. bisa jadi bagus gitu. Iya, Dan latihan. itu well choreographed gitu. Iya benar-benar. Literally and ini ya figuratively ya. Iya. Benar-benar Gitu. benar. Dan itu kenikmatan yang gue ngerasa ini nggak ada di film Marvel lainnya. Ya karena memang kejadiannya baru sekarang doang sih Iya. pas mereka ini ya bertiga ya gitu. Jadi unik aja sih. Kalau dari gue sih, yang gue suka film ini punya momen-momen jenaka yang kayaknya baru di-develop di film ini sih. Kayak bangsanya Park Seo Joon gitu. Itu lucu banget. Lucu banget, bangsanya unik banget gitu ya. Rasanya kayak nonton Star Wars terus kita ke sebuah planet baru yang kita nggak pernah tahu planet itu kayak gimana, dan Planet ketika La La Land. diintroduce lucu banget, lucu banget. Expect nothing aja tentang planetnya, tapi itu menurut gua lucu banget. Planetnya Park Seo Joon sama ya ada momen-momen jenaka juga yang kepikiran aja gitu dibuat di film ini. Bahkan menurut gua film ini film superhero yang lucu sih. Iya. Kalau bisa disimplify gitu. Kalau misalnya kita selama ini kan MCU emang selalu ada lucunya ya. Nah, ini lucu banget. lumayan nih. Iya, lumayan. Porsi lucunya lebih banyak lah, lebih banyak. Iya daripada cringe ya. Benar. Karena lucu dari pertama jenakanya si Kamala. Kita lihat dia sebagai fans dari Captain Marvel. Iya, fangirling mulu dia anjir. Terus iya, fangirl benar. Iya, Fangirl yang gabung sama idolanya kan. Iya. Lucu banget. Dan keluarganya tentunya. Nah, itu poin yang lain, tambahannya keluarganya lucu banget, yang menambah, bahkan kayaknya kebanyakan momen lucu datang dari keluarganya. Iya. Ya untungnya kita seagama ya sama keluarganya Kamala ya. Jadi makin lucu lagi gitu untuk setiap ungkapan-ungkapan yang relate sehari-hari gitu kayak Bismillah. Iya. Subhanallah gitu-gitu kan. Lucu. Ya, Gitu-gitu. Masih berserah kepada Tuhan ya. Iya, Mas. Gue berarti relate-nya masih Big Fury-nya ya. Iya. Amin. Iya. Apalagi selain itu? Gue juga suka ketika film ini tuh secara moral tiap karakter itu dipresentasikan dengan sangat mudah. Jadi kalau gue lagi perlu hiburan yang enteng gitu ya, karena kemarin kan gue habis seminggu tuh ada acara festival film. Film-filmnya kan berat. Begitu gue nonton ini, gue ngelihat perjalanan karakternya, wah mudah ya gitu. Fun jadinya. Iya. Seneng gue kayak Carol tuh ternyata sejago-jagonya Carol ada beban moral apa di backstory-nya gitu. Kita dapat backstory kenapa Carol hilang selama ini. Terus kayak si Monica Rambeau nih ya walaupun dia pintar tapi titik. Iya. Untuk mempengaruhi perjalanan ceritanya. Nah, sedangkan si Kamala Khan itu jadi semakin menarik di sini ketika kita udah nonton seriesnya, kita udah lihat perjalanan 0 sampai dia jadi heroinnya nih. Tapi di sini ada ruang-ruang kosong apa lagi yang mau ditambahin nih gitu. Nah, ini nih gue jadi ingat. Di sini tuh ada momen relatable kita sama kondisi sekarang, di mana ada penjajahan. di mana ada refugee dan lain-lain. Ya, relevan. Terus di mana backstory-nya Kamala berpengaruh banget sama bagaimana cara dia mandang Carol. Carol dan begini Skrull juga kan? Iya kan, Skrull juga untuk bisa kita mendalami cerita Skrull itu Secret Invasion menurut gua perlu ditonton gitu. Iya. Cuman ya cukup penjajahan diam-diam ya? Iya. Kayak apa? Di mana-mana mereka harus menyamar. Harus mengungsi gitu kemana-mana terpisah-pisah. Terus akhirnya sangat disayangkan gitu segala perjuangan mereka gitu untuk bertahan gitu. Itu cukup relate sekarang gitu. Dan ternyata musuhnya pun berlapis gitu. Gak cuman sekedar dia pengen ngejajah atau pengen apa, cuman ada latar belakang lainnya yang bikin mereka melakukan itu. Itu sih yang ini cukup relate nih gitu. Yang harusnya orang-orang kalau nonton bisa lebih mengerti sih. Iya, gitu. benar relate sama itu sekarang tuh. ya. Ada lagi dari Kak Mustafa? Ini gue ambil duluan ya. Iya. Oh, gue suka post kreditnya. Ya.
Iya. Post credit ya kita udah lama nggak nemu post credit yang Nendang wah dia. apalagi selanjutnya nih gitu. iya. Ini tuh tendangannya Benar. maha dahsyat gitu ya. Dahsyat iya. Luar biasa sih Luar maksudnya. biasa. Ya ngebuka tanpa bikin pintu. kalian penasaran banget gitu. Intinya penting lah. Penting Post banget. creditnya bukan post credit Marvel beberapa film yang cuma hahaha aja atau cuma kayak bloopers atau bukan bloopers sih. Tadi gua kayak lihat di dalam studio ada yang salto gitu deh. wah. Enggak. Pokoknya banyak yang tepuk tangan Jadi, heboh gitu ya. No way home Gue aja. ngeliat yang di row bawah pas post kreditnya muncul, itu dia beranjak dari kursinya, loncat gitu, gitu. Wah. Bener. Iya. Kita sih nggak lebay, bukan lebay ya. Kita nggak se-excited dia. Iya. Tapi kita tuh pas lagi duduk tuh juga, gitu. Gue tepuk tangan kenceng banget sih itu. Maksudnya kita habis ngelewatin Ant-Man, Thor Love and Thunder. Love and Thunder itu kan post kreditnya ya biasa aja Biasa, gitu benar. kan. Kalau Ant-Man pun kan ngasih post kredit yang berhubungan langsung sama Loki 2 kan. Iya. Itu biasa Iya, aja gitu ya. Udahlah gitu. Maksudnya Iya. gue suka loh. Iya maksudnya enggak yang Wah, kalau ini sampai kan segitu. game Ini tuh changing. gila Game sih. changing. Oh, Ini game changer ya, changer. game keywords. Dan Iya. gak cuma satu pintu yang terbuka gitu. Waduh, pintu lainnya apakah yang itu? dibuka. Itu. Kalau dari gue sih positifnya filmnya ringan. Hmm. Filmnya tidak membawa sesuatu yang sangat deep. Jadi kita nggak nyaman nontonnya, ringan seringan-ringannya deh filmnya. Ngomongin seperti biasa tentang keluarga, tentang ya ikatan keluarga, Pecinta kucing asik. pecinta Bakal kucing. suka film Iya, ini. apalagi untuk pecinta kucing. Ringan lah menurut Itu gua. pas adegan yang kucingnya banyak itu, dia pakai lagunya apa tuh? Yang operanya Cats. Nggak ingat. Oh. Ada. Itu tuh lagunya iya, dipakai di situ kayak iya. itu bikin kayak gue sebagai penonton kayak Iya. gitu. Iya. Ya, itu untuk pecinta kucing. Kenapa posternya banyak kucingnya akan terjawab nanti di filmnya. Iya, betul. Kenapa posternya kayak gitu? Kalau sinematografi mungkin tambahan sedikit. Ini kan hero ini ada 3 ya. Masing-masing kalau kalian perhatiin dengan jeli seperti saya, itu kayak ada signature ini ya. Capture adegannya. Oh. Oke. Ada tuh. Kayak maksudnya jadi kayak kita tuh ingat kalau Marvel, Captain Marvel tuh pose-nya begini, secara kanvas dari bioskop di layar lebar tuh begini. Tapi Ini nanti dia. Kamala Khan gimana, Monica Rambeau gimana gitu untuk meng-capture atau mempotray kekuatan mereka, keunikannya tuh gini gitu. Ini dia. Oke. Rainer Detail Jong. Waduh. Kalau gue satu lagi ini, gue baru ingat pengenalan Kamala di sini masih membawa nafas dari seriesnya, itu gue suka. Nah, Colorfulnya, lucunya, fangirlnya, Iya, itu betul. nggak lepas dari seriesnya, sama banget lah rasanya. Bener-bener yang ini kan memang filmnya pun dimulai ya. di akhir Kamala itu Iya, kan. iya. Miss Miss Marvel. Jadi Marvel. yang bener-bener Wajib langsung Miss Marvel sama WandaVision lah, dua yang wajib. gitu. Iya, Iya. bener-bener. Oke, kayaknya kita langsung pindah apa yang kurang oke dari film ini gitu. Oke, Ya. in general gua tadi positifnya yang Mustafa bilang kan ini fun, ini ringan ya. Nah, itu bisa jadi negatifnya juga karena Oke. sudah sekian banyak film Marvel kalau komentarnya fun, ringan Oke. dan lain gitu-gitu aja ya. Masa fun doang gitu. Oke. Memang fun, memang sangat menghibur tapi kalau sudah sebanyak ini ekspektasi penonton ya nggak cuma fun sih Oke. gitu. Lore? Itu. Gua terkait karakter development ya. Tadi kan di awal gue bilang secara moral bisa dinikmati dengan mudah, which is true gitu. Tapi kalau misalkan gue ngelihat pakai sedikit berbeda perspektifnya, bagaimana mereka menulis setiap karakter ini perjalanannya dari awal sampai akhir film tuh somehow kedalamannya tuh kayak mereka set kedalamannya di situ. Tapi cara berceritanya tuh agak naik turun. Nggak apa ya bilangnya, flow-nya tuh nggak fluid gitu. Jadi kayak tiba-tiba mereka konflik antar sesama, resolusi, oke kita kerjasama lagi, konflik lagi, oke kita kerjasama lagi. Itu tuh terjadinya tuh sangat cepat gitu, sangat cepat. Jadi kalau dilihat selesai nonton, itu kalau dipikir-pikir lagi kayaknya mereka interaksinya agak terbata-bata gitu ya. Walaupun secara moral tuh tersampaikan. Iya. Paham gak maksud gue? Jadi kayak di akhir film menyenangkan melihat betapa karakter ini kompleks dan berkembang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi,
kok kayak tadi momen yang ini banget ya gitu, kayak misterinya tuh nggak bener-bener tak iya, gitu nah, ya. Gue ngerasa sih ini berkaitan sama durasi filmnya ya. Ini termasuk pendek ya nggak sih? Ini film terpendek Marvel kalau nggak salah. Salah satu terpendek lah ya. Iya, salah satu terpendek ya, biar aman ya. Salah satu. Takut dan ini oh ya entah kalau ada yang ini, kan gue ini lebih pendek. Nah, balik lagi ke itu. Jadi gue ngelihat secara drama conversation mereka tuh somehow ada beberapa yang ya udah celoteh aja. Tapi nggak mempengaruhi apa ya perkembangan karakternya gitu, nggak memperhalus perkembangan karakternya. Jadi kehalusannya bilangnya kehalusan perjalanannya aja yang nggak ini. Agak inilah stumbling lah, nggak smooth lah gitu. Jadi kayak kalau misalkan perkembangan karakter misalkan dilihat dari grafik, misalkan di awal nih, kalau smooth kan naiknya lurus gini. Kalau ini tuh kayak ini lurus dikit, naik baru gitu. Agak terbata-bata gitu. Itu sih, jadi kalau ngelihat film ini sampai sedetail percakapan dan lain sebagainya, akan ketemu tuh beberapa momen percakapan yang kayak, masa sih kayak gini sih gitu. Iya, gitu doang, masa sih harusnya mengingat kejadian sebelumnya tuh somehow sangat impactful, mencederai dinamika mereka bertiga. Iya, terus tiba-tiba move on aja gitu. Iya, gitu. Ribet ya ngomongnya ya. Ya pokoknya kayak misalnya mereka habis ngelakuin apa, nih kita harusnya bantuin mereka, tapi itu kan mereka berantem nih harusnya nih. Tapi ya udah setelah itu udah jalan lagi gitu. Lah, terus yang tadi gak dibantuin jadinya gimana gitu. Benar. Gitu ya tuh. Itu ada part-part yang dilompatin lah ya. Dilompatin gitu aja gitu. Kalau dari gue sih internal crisis alias permasalahan apa dari masing-masing The Marvel ini, itu menurut gue kurang tergali terlebih dalam gitu. Sebenarnya apa sih yang mau ke Kamala, terlepas dari pengen banget ketemu sama Captain Marvel tuh apa sih sebenarnya, apa sih sebenarnya yang dikejar sama dia, pengakuan kah atau apa? Itu menurut gue levelnya belum sedalam itu. Jadi seakan-akan mereka berkumpul cuma karena satu misi aja gitu, bukan yang kenapa. Terus yang lebih berkaitan kan sebenarnya Captain Marvel sama Monica Rambeau kan. Yang ceritanya saling berselisih lah. Kalau Monica Rambeau-nya pengen memaafkan, kalau yang satunya pengen minta maaf. Kan kayak gitu. Tapi itu menurut gue tadi kayak kata Ray, akhirnya ya udah segampang itu aja gitu. Bahkan akhirnya ketika momen yang mereka ngobrol bertiga itu, menurut gue nggak pas aja timingnya. Ingat gak lu sih yang dia di padang pasir, bukan padang pasir. Pokoknya ada momen yang akhirnya gitu mereka menguapkan apa yang mereka rasakan itu. Menurut gue itu bukan momen yang tepat untuk ngomongin itu gitu. Gue rasa karena nggak didukung sama musik, nggak didukung sama ambience dan lain-lainnya gitu, jadi emosionalnya kurang dalam gitu. Kagak. Pasir tuh ada filosofis ya. Memaafkan seseorang tuh ada ilmu pasir gitu. Bukan, maksudnya tidak ada. Pasir kayaknya itu dari ladang atau apa ya? Tidak ada musik, tidak ada ladang. ambience yang gimana gitu loh. Maksudnya kurang ditekan lagi lah. Nah, tapi soal Kamala tadi, gua rasa itu tuh konfliknya Kamala sama Carol adalah dimana ekspektasi dia tentang seorang idola. Benar. Tapi ternyata pas dia lihat kok begini gitu. Itu sih yang pengen digali. Benar. Tipis gitu. Tipis sebenarnya pun itu lebih ke Kamala punya idol. Terus dia ketika ketemu, ternyata idol gue nggak seperti yang gue bayangkan ya. Ya gitu kan. Dan dia berusaha menerima itu. Dan lebih dalamnya lagi karena Kamala punya backstory di mana dia juga refugee gitu. Oke. Gitu sih. Jadi kayak ini dalam-dalam ini penting banget loh buat gue, kok buat lu nggak sepenting itu ya. Gitu. Oh, itu salah satu kejadian di filmnya maksud lu tadi kan. Kalau gue tuh ngerasa ya, bagaimana cara mereka mendeliver reasoning dan stake. Wah, ini susah banget nih. Keadaan yang chaos yang diciptakan oleh penjahatnya nih, rasa berbahayanya ini tuh nggak terdeliver dengan baik. Oh iya. Di film. Jadi bagaimana film ini kita ngomongin si film The Marvels aja ya. Karakter penjahatnya Darben namanya. Darben ini tuh itu istrinya Loki ya di dunia nyata. Si ini ya Tom Hiddleston. Nah, si Darben ini menjelaskan the whole package of yang dia mau kerjakan. Itu gak rapih di setengah film awal. Oh ya. Gak rapi aja. Jadi kenapa dia ngelakuin itu semua kan? Pondasinya ya.
kenapanya kan dijelasinnya di akhir tapi kayak padat banget. Yeah. Banjir di akhir aja lah. Yeah. Nambahin Ray, kan ini sebenarnya film ini cukup punya fantasi yang menarik gitu ya. Orang jadi pindah-pindah karena ada suatu kejadian gitu. Dan itu menurut gua ketika dikasih tahu informasinya itu ditumpah semua dan banyak banget too much informasinya Di satu momen. Gak dicicil ya? Iya, jadi ini kita kejadian karena ini loh, ini loh. Kita harus kayak gini loh. Nah, itu banyak banget menurut gua. Dia pun berusaha mencoba menunjukkan itu kalau kan ini kan yang ngejelasin gitu bagiannya Monica ya. Iya. Dan dimana mereka tuh juga ngasih lihat kalau Carol sama Kamala tuh nggak ngerti. Iya. Gitu kan, mencoba berempati terhadap penonton, tapi ya nggak dijelasin sejelas itu juga. Kebanyakan gitu, menurut gua kayaknya bisa dipisah-pisah sih aja sih. Enggak, harusnya kan dia juga kan misalnya mereka ngasih momen untuk berempati ke penonton kalau dia nggak ngerti kan. Akhirnya dikasih pengertian yang lebih simpel gitu. Ini nggak ada. Kayak inilah, kayak spaghetti lah gitu. Maksudnya itu kan langsung deng. Oh, wow gitu kan. Ini tuh nggak ada. Nggak ada penjelasannya. Film apa itu ya? Apa spaghetti ya? Itu tuh spaghetti tuh gila banget itu kayak simple tapi ini gitu. Ini kita jadi lebih panjang jelek-jelek ya dari ini nggak jelek kok, yang bagian yang kurang-kurang aja. Kurang ya. Maksudnya kurangnya tuh untuk standar film Marvel bukan kurang harusnya. Maksudnya ini biasanya Marvel, cuman kita kan pengennya yang lebih gitu. Harusnya udah nggak ada lagi nih gini-gini gitu. Cuman untuk world building ke depannya lagi ini promising nggak buat kalian? Iya. Setelah ada post credit sih iya. Maksudnya MCU keseluruhan kita jadi berekspektasi apa sih yang akan terjadi selanjutnya. Tapi apakah mereka bertiga cocok jadi satu tim lagi? Menurut gua enggak. Enggak se attach itu gua. Iya, enggak se attach itu gua sama mereka bertiga gitu. Enggak kena. Apakah akan ada tim lagi? Nah. Anjir itu gua gatal banget. Cuman iya memang satu berbeda usia juga kan. Si Carol udah terus Monica pun keponakannya yang ditinggalin lama. Kamala pun beda generasi jauh banget gitu. Jadi banyak gap di situ sih. Dan gua rasa kalau misalnya gua mencoba positif ya, itu hal yang wajar gitu. 3 orang ini nih dengan gap yang banyak itu terus chemistry nggak seklop itu ya wajar. Oke. Tunggu. Ini kan Bengal itu kan memang teknologinya Kree juga ya. Terus si Carol juga kekuatannya dari teknologinya Kree. Apakah mereka ini adalah gadis-gadis Kree Tech? Iya. Deng. Panjang ya. Setupnya panjang. Terus apa lagi? Mohon maaf. Nah, setelah ada post credit scene, tanpa kita menjelaskan post credit scene-nya apa, pengetahuan kita soal multiverse yang udah dibangun dengan cukup santai dan bukan cukup santai sih, cukup solid di Loki, Doctor Strange segala macam, kayaknya agak sedikit shifting gitu karena ada teori-teori yang akhirnya kita kalau misalnya multiverse itu ada, kenapa di post credit itu bla 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 bla, kenapa di dunia yang sekarang tidak ada yang di post credit itu gitu-gitu deh. Bukan shifting sih. Gue bilang mengisi ruang-ruang yang kosong. Yang belum diceritakan aja. Iya. Ini mengingatkan gua sama kejadian di Avenger 2 Age of. Jadi kan kalau dulu pas rilis ada beberapa yang protes. Kok si Ultronnya originnya bukan dari Dr. Hank Pym, tapi apa kalau misalkan referensi ke komik. Nah, nggak apa-apa. Kita nikmatin aja sama kemungkinan teori-teori segar yang ditawarkan di si MCU-nya sendiri. Oke, ya. Satu kekurangan yang gue inget kayaknya tadi kepotong adalah di sini porsinya Park Seo Joon pas tapi kurang optimal. Tidak terutilisasi dengan baik. Betul. Meskipun planetnya keren, introduction karakternya juga keren gitu. Cuma sayangnya datangnya dia bagus, kita nggak tahu tutupnya gimana gitu. Tidak semanis itulah penutupnya. Benar kayak Iko Uwais. Iya. Diulang lagi. In short, ini kayak rasanya kayak nonton Iko Uwais jagoan Indonesia main di film Hollywood lah gitu. Iya gitu. Ini jagoan Korea main. Iya, ini jagoan Korea. Jagoan banyak orang lah, Park Seo Joon kan jagoan banyak orang. Gue juga ngefans sama dia. Betul. Tapi intinya ini tuh akhirnya MCU tuh ngebuka berani melangkah gitu loh. Mengambil langkah besar
walaupun masih menurut gua yang tadi gua sempat bilang juga MCU tuh perlu tegas secepat mungkin. Sebelum penontonnya tuh udah pada males. Ya. Karena konten-konten MCU udah engagementnya udah nggak setinggi itu sekarang. Waduh. Nggak. Harus tegas karena waktu saga ini dimulai itu katanya bakal saga ini di awal-awal itu bakal kebagi 4, multiverse, cosmic, street, sama underground. Entah itu gue bener apa enggak, tapi maksudnya 4 itu tuh harus segera dipertegas gitu dibagi-baginya, karena kalau nggak dipertegas segera mungkin orang-orang bakal terus nanyain ini multiverse saga mau kemana sih gitu. Itu sih yang perlu MCU lakukan gini. Dan film ini tuh cukup ngambil langkah yang sangat besar di salah satu pembagian 4 multiverse itu yang dibilang ya, 4 bagian itu. Cuman ya itu aja, kita perlu mempertegas yang lainnya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, apakah film ini layak ditonton segera mungkin atau worth it nggak sih? Gua sih suka ya. Gua sih bakal nonton untuk Kamala dan keluarganya. Ya. Karena menyenangkan juga, dan kalau actionnya juga powernya Kamala, terus Monica dan Carol nih pas digabungin tuh lumayan. Gue cukup refleks gitu, kayak misalnya ada batu, gue sempet gitu, dan itu kan cuman hal yang bisa dinikmati di layar lebar ya. Di laptop lu, enggak mungkin gitu. Oke. Kalau gue iya untuk ditonton di bioskop, karena experience menonton Planetnya Park Seo Joon itu akan maksimal kalau di bioskop. Jadi harus nonton di bioskop. Dan yang kedua adalah post credit yang harus lu tonton sebelum tersebar spoilernya sih. Iya. Bener sih. Gitu. Bener sih. Gua ya worth it juga sih di bioskop. Karena maksudnya secara tadi gue dijelasin ya, koreo dan lain sebagainya itu cukup menyenangkan melihat dinamika kekuatan mereka bertiga ini gitu. Sebelum film ini apa sih? Oh, Ant-Man ya? Ant-Man sama ya pokoknya Thor lagi. Thor sama Ant-Man ini lebih bagus. Ya walaupun gak ada momen yang sangat grande ya. Ya momen yang sangat grande gitu. Cuman ini lebih layak lah. Layak ditonton secara. Mungkin gue kalau boleh membanding-bandingkan ya, gue sangat suka sama bagaimana dulu Captain America sama Thor itu kalau versus lawan musuh itu kan sering dipotret di beberapa Avengers tuh, dynamic duo gitu mereka. Jadi lempar-lempar perisai, lempar palu, gantian gitu kan. Itu beberapa kali tuh Avengers 1, 2, 3, ada 4 gitu kan. Ini feel-nya juga mirip, tapi ini bertiga. Cooperation fighting. Iya. Itu tuh. Sih. Itu aja sih paling dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.